Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya dalam belajar. Nah, pada pagi hari ini kalian sudah membuka belum file yang dari Bunda Keke yang materi tentang bagian tumbuhan. Nah, sebelum kalian mendengarkan penjelasan Bunda Keke ini, kalian membaca dulu ya file yang udah Bunda Keke kirim supaya kalian nanti lebih memahami apa yang dibicarakan Bunda Keke sih kayak gitu. Jadi kalian supaya mempunyai pengetahuan terlebih dahulu seperti itu ya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan Bunda Keke berikut ini. Nah, kalian sudah pernah ya melihat tanaman? Tentunya setiap hari pasti kalian melihat. Nah, tumbuhan itu mempunyai bagian-bagian. Mulai dari bawah itu ada akar, lanjut lebih yang atas ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah. Nah, sekarang kita yang pertama akan mempelajari tentang akar, bagian bawah ya. Akar itu berdasarkan jenisnya itu dibagi menjadi dua. Ada akar tunggang dan akar serabut. Apa perbedaannya? Mari kita simak ya. Kalau akar tunggang itu biasanya ciri-cirinya itu ada satu akar yang lebih panjang. Coba kalian lihat di ini ya, di bacaannya itu ya. Ada satu akar yang lebih panjang dan akar-akar yang di sampingnya itu ukurannya lebih pendek dan merupakan percabangan dari akar utama yang lebih panjang itu. Nah, di akar tunggang ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil atau berkeping dua. Jadi bijinya ada dua, seperti itu ya. Contohnya ada mangga, jeruk, jambu, rambutan. Jadi kalau anak-anak menghafalkan, tunggang itu memiliki satu bagian yang lebih panjang dan dimiliki oleh tumbuhan yang memiliki bentuk besar, ya kan? Mangga kan memiliki bentuk pohon yang besar kan? Rambutan juga dan sebagainya. Seperti itu ya, anak-anak bisa menghafalkannya. Lalu yang akar serabut itu memiliki akar yang panjangnya sama. Coba itu panjang akarnya sama semua kan, tidak ada satu akar yang lebih panjang kan? Nah, itu disebut akar serabut. Jadi bentuknya kayak rambut seperti itu ya. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil atau berkeping satu. Contohnya ada jagung, padi, bayam, dan kangkung. Nah, itu tumbuh-tumbuhan yang memiliki bentuk pohon yang kecil seperti itu. Nah, untuk fungsi akar sendiri yaitu untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Dan yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Nanti anak-anak bisa baca sendiri ya di file yang sudah Bunda Keke kirim. Selanjutnya, untuk jenis akar selain tunggang dan serabut itu masih ada beberapa jenis akar yang lainnya. Yang pertama, contohnya akar gantung. Jadi dia keluar dari bagian di atas tanah dan bergantungan di udara. Maksudnya bergantungan di udara itu dia bergantungan di pohonnya itu, ya. Jadi seperti ada yang serabut-serabutnya kayak gitu. Contohnya di pohon beringin. Yang kedua ada akar napas. Akar napas itu muncul ke permukaan tanah untuk masuk udara. Jadi dia harusnya akar itu kan di bawah tanah. Nah, dia malah muncul di atas tanah seperti itu. Seperti di gambarnya itu ya. Itu ada di pohon bakau jenis api-api. Yang terakhir yaitu akar tunjang. Tumbuh ke segala arah untuk menunjang batang. Jadi dia seakan-akan seperti menumpang batang tumbuhannya itu seperti itu. Jadi bentuknya setengah lingkaran seperti itu. Itu ada contohnya di pohon pandan dan tembakau. Yang kedua, bagian tumbuhan yang kedua yaitu batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, fungsinya untuk menyalurkan air, zat hara, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi setelah dari akar mencari zat hara, lalu fungsinya batang itu untuk meneruskan zat hara dari akar itu untuk disalurkan ke bagian tumbuhan yang seperti daun, seperti itu ya. Lalu yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan. Seperti itu.
Nah, untuk jenis batang itu ada dua, yaitu batang berkayu dan batang basah atau berongga. Yang berkayu itu contohnya seperti mangga, nangka, rambutan, dan jati. Jadi dia bentuknya seperti kayu ya. Bisa dibayangkan ya. Nah, yang kedua jenis batang basah atau berongga. Jadi kalau batang basah atau berongga itu dia mengandung em, air yang banyak, basah jadi batangnya itu. Contohnya seperti bayam, seledri, dan rumput. Tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Daun itu berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Masih ingat kan fotosintesis itu apa? Fotosintesis merupakan proses memasak makanan pada tumbuhan dan letaknya itu ada di daun. Seperti itu ya. Nah, di sini selain itu juga daun itu sebagai tempat penguapan air dan alat pernapasan bagi tumbuhan. Jadi tumbuhan itu juga bisa bernafas. Lewat apa Bunda Keke? Lewat daun. Jadi di daun itu kalau diperbesar menggunakan mikroskop itu ada seperti lingkaran-lingkaran kecil. Disebut dengan stomata. Di situ merupakan tempat untuk pernafasan daun untuk menghirup CO2 dan mengeluarkan oksigen untuk kita bernafas. Seperti itu ya. Nah, untuk jenis-jenis daun itu ada 4 ya. Kalau di bukunya yang Bunda Keke kirim ada 3. Nah, sebenarnya itu ada banyak, tapi di sini kita mengambil 4 aja ya yang biasanya banyak kita jumpai. Nanti ditambahin ya. Yang pertama ada bentuknya menyirip. Jadi seperti contoh meruncing, bentuknya meruncing tapi bulat gitu ya, menyirip namanya. Contohnya ada di daun mangga, daun jambu, dan daun rambutan. Masih banyak sebenarnya jenisnya. Ya, ini cuma salah satu contohnya saja. Yang kedua, itu ada daun jenis yang melengkung. Jadi bentuknya seperti lingkaran, melengkung gitu ya. Contohnya ada di daun sirih dan daun genjer. Yang ketiga, bentuk daun menjari. Jadi bentuknya itu seperti jari kita, jari manusia, seperti itu ya. Contohnya ada di daun singkong. Yang selanjutnya terakhir yaitu bentuk daun sejajar. Maksudnya dia memanjang, kecil dan memanjang. Itu namanya sejajar. Biasanya ada di tumbuhan padi, jagung, dan tebu. Terakhir yaitu bunga ya. Bunga ini memiliki peranan penting dalam perkembangbiakan tumbuhan karena pada bunga terdapat alat perkembangbiakan yaitu butik dan benang sari. Nah, coba kita sekarang kupas satu-satu bagian-bagian dari bunga. Yang pertama itu ada putik. Putik itu cuma ada satu di setiap bunga ya. Putik merupakan kelamin betina. Yang selanjutnya yaitu benang sari. Benang sari itu kebalikan dari putik. Kalau putik cuma ada satu, kalau benang sari jumlahnya ada banyak. Itu fungsinya sebagai kelamin jantan pada bunga. Yang selanjutnya yaitu mahkota. Mahkota itu digunakan untuk perhiasan bunga. Jadi dia untuk sebagai daya tariknya bunga itu sendiri untuk memikat serangga supaya terjadi penyerbukan pada bunga. Jadi mahkota pada bunga itu fungsinya untuk mempercantik si bunga itu sendiri. Seperti itu ya. Selanjutnya itu ada bakal buah. Jadi bakal buah itu merupakan calon buah ya. Setelah nanti terdapat penyerbukan di bunga, nah itu yang tengah itu bakal buah itu yang nantinya bakal menjadi buah yang akan kita makan. Selanjutnya kelopak. Kelopak itu fungsinya untuk melindungi mahkota saat masih kuncup. Jadi ketika bunga itu belum mekar, yang melindungi mahkota itu adalah kuncup. Ya, bisa diingat-ingat ya. Yang terakhir yaitu tangkai. Fungsinya untuk menumpang bunga itu sendiri. Nah, sekian penjelasan dari Bunda Keke. Apabila ada pertanyaan atau masih kurang jelas tentang apa yang Bunda Keke jelaskan pada pagi hari ini, anak-anak nanti bisa langsung japri saja ya. Bunda Keke akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.